Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aruni Siti Nurjana dari kelompok 5. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Pak Hamdan Nawawi. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang retun dan risiko aktiva tunggal. Baik, kita lanjut saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian retun. Retun adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Yang kedua, pengertian menurut R. Jesok, retun merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Jadi, secara sederhana, retun dapat diartikan sebagai keuntungan atau hasil yang dapat kita dapatkan ketika kita berinvestasi, baik itu melalui bunga ataupun dividen. Selanjutnya adalah jenis retun. Yang pertama ada retun realisasian dan yang kedua ada retun ekspektasian. Yang pertama, retun realisasian adalah retun yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis. Retun realisasian ini penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan dan berguna sebagai dasar penentuan retun ekspektasian dan risiko di masa depan. Yang kedua, retun ekspektasian. Retun ekspektasian adalah retun yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Jika tadi retun realisasian adalah retun yang telah terjadi, sedangkan untuk retun ekspektasian adalah retun yang diharapkan. Dari namanya saja sudah ekspektasian ya, yang berarti retun ini adalah retun yang atau penghasilan yang diharapkan oleh para investor yang akan mereka peroleh di masa yang akan datang. Ada beberapa pengukuran retun realisasian. Yang pertama adalah retun total, yang kedua relatif retun, yang ketiga kumulatif retun, dan yang keempat adalah retun disesuaikan. Yang pertama, total retun merupakan retun keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Rumus retun dapat dinyatakan dengan retun sama dengan capital gain atau loss ditambah yield. Keterangan, capital gain atau loss merupakan selisih untung rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Atau dapat diartikan, jika harga investasi sekarang lebih tinggi dari harga investasi periode lalu, maka terjadi keuntungan modal atau yang disebut dengan capital gain. Sedangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka terjadi kerugian modal atau capital loss. Kemudian yield atau persentase dividen terhadap harga saham periode sebelumnya. Total retun dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Total retun sama dengan PT dikurangi PT1 ditambah DT dibagi PT1. PT adalah harga investasi sekarang, PT1 adalah harga investasi periode lalu, dan DT adalah dividen. Contoh 1. Retun total dari tahun 1990 sampai dengan 1996 dari saham PTA yang membayar dividen tahunan ditunjukkan di tabel berikut. Contoh retun saham PTA yang membayar dividen. Dapat dilihat di tabel ya teman-teman. Jika kita mengambil contoh perhitungan untuk retun total untuk tahun 1990 dan tahun 1991 adalah sebagai berikut. Retun pada tahun 1990 sama dengan 1755 dikurangi 1750 ditambah 100 dibagi 1750 sama dengan 0,060 atau 6,00%. Jadi, cara perhitungannya adalah sebagai berikut. 1755 didapatkan dari harga saham pada tahun 1990 dikurangi harga saham sebelumnya, yaitu pada tahun
sebesar 1.750 ditambah dividen yang diperoleh di tahun sekarang yaitu 100 dan dibagi dengan harga saham pada tahun sebelumnya yaitu 1.750. Dengan hasil yang didapatkan adalah 0,060 atau 6,00%. Begitupun dengan perhitungan tahun-tahun selanjutnya. Untuk contoh yang kedua, yaitu contoh perhitungan capital gain loss dan dividend yield dan return. Untuk data-datanya dapat dilihat di tabel. Sebagai ilustrasi, untuk tahun 1990, capital gain, dividend yield, dan total return dihitung sebesar yang pertama, rumus untuk capital gain yaitu PT dikurangi PT1 dibagi PT1 atau harga saham pada tahun sekarang dikurangi dengan harga saham pada tahun sebelumnya dibagi harga saham tahun sebelumnya. Kita kembali ke contoh. Untuk mencari capital gain pada tahun 1990, kita dapat menghitungannya dengan cara 1.755 kita peroleh dari harga saham pada tahun 1990 dikurangi dengan harga saham pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.750 dibagi dengan harga saham sebelumnya sebesar 1.750 maka akan didapatkan hasil sebesar 0,0029 atau 0,29%. Kemudian yang kedua untuk perhitungan yield bisa dicari dengan rumus DT dibagi PT1 atau dividen tahun sekarang dibagi dengan harga saham pada tahun sebelumnya. Jika kita mencari yield pada tahun 1990, maka kita dapat mencarinya dengan 100 dari dividen tahun sekarang dibagi dengan harga saham pada tahun 1989 yaitu sebesar dengan 1.750 maka akan mendapatkan hasil 0,0571 atau 5,71%. Kemudian yang terakhir untuk mencari return. Jika capital gain dan nilai yieldnya sudah didapatkan, maka kita akan dengan sangat mudah untuk menentukan return, yaitu bisa dengan cara menambahkan capital gain dengan yield. Salah satu contohnya adalah jika kita mencari return pada tahun 1990, maka kita dapat menambahkan capital gain pada tahun 1990 ditambah dengan yield pada tahun itu, yaitu 0,0029 ditambah 0,0571 sama dengan 0,060 atau 6. Contoh berikutnya. Dividen setahun yang dibayarkan adalah sebesar Rp120. Harga saham bulan kemarin adalah sebesar Rp1.050 dan bulan ini adalah sebesar Rp1.100. Return total bulan ini adalah sebesar, kita dapat mencarinya dengan rumus return sama dengan PT dikurangi PT1 ditambah DT dibagi PT1 atau harga saham bulan sekarang dikurangi dengan harga saham bulan sebelumnya ditambah dividen dibagi harga saham pada bulan sebelumnya. Dapat dicari dengan sama dengan Rp1.100 dikurangi Rp1.010 ditambah 120 dibagi 12. Angka 12 di sini karena dividennya masih dihitung dalam tahunan, maka dividen tahunan itu harus dibagi dulu selama 12 bulan. Jadi 120 dibagi 12. Dibagi lagi harga saham sebelumnya yaitu Rp1.010, maka akan didapatkan 9,9%.
Relatif return. Relatif return terkadang diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibanding total return. Relatif return menyelesaikan masalah ketika total return bernilai negatif, karena relatif return selalu positif. Meskipun relatif return lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar dari 0. Relatif return diperoleh dengan rumus relatif return sama dengan return total ditambah 1 atau relatif return sama dengan PT ditambah DT dibagi PT1 ditambah 1. Untuk contoh relatif return adalah sebagai berikut. Untuk tahun 1990, relatif return dari tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut. Relatif return pada tahun 1990 sama dengan total return pada tahun 1990 ditambah 1 sama dengan 0,060 ditambah 1 sama dengan 1,060. Atau dengan menggunakan rumus relatif return sama dengan P atau harga saham pada tahun 1990 ditambah dividen pada tahun 1990 dibagi harga saham sebelumnya pada tahun 1989 sama dengan 1755 ditambah 100 dibagi 1750 sama dengan 1060. Kemudian yang selanjutnya adalah kumulatif return. Indeks kemakmuran kumulatif ini menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan total return yang mengukur total kemakmuran yang diperoleh pada suatu waktu saja, kumulatif return mengukur kemakmuran yang diperoleh sejak awal periode sampai dengan akhir dipertahankannya. Kumulatif return dapat dicari dengan rumus IKK sama dengan KK 0 dikali 1 ditambah R1 dikali 1 tambah R2 dikali 1 tambah Rn. Keterangan, IKK sama dengan indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode pertama sampai ke N. KK0 sama dengan kekayaan awal, biasanya digunakan nilai Rp1. RT sama dengan return periode ke T mulai dari awal periode T1 sampai ke akhir periode Tn. Contoh indeks kemakmuran kumulatif untuk saham PTA mulai dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 tampak di tabel berikut ini. Contoh perhitungan pada tahun 1992. IKK 1992 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0,060 dikali 1 ditambah 0,077 dikali 1 ditambah 0,095. 0,060 didapat dari return pada tahun 1990, kemudian 0,077 di tahun selanjutnya, dan 0,095 di tahun 1992. Sama dengan 1250 atau sebesar 125%. Selanjutnya, return disesuaikan. Semua return yang telah dibahas sebelumnya mengukur jumlah satuan mata uang atau mengubah jumlahnya, tetapi tidak menyebutkan tentang kekuatan pembelian dari satu mata uang tersebut. Untuk mempertimbangkan kekuatan pembelian satuan mata uang, perlu mempertimbangkan real return atau inflation adjusted returns. Atau dalam artian sederhana, jika return yang dibahas sebelumnya adalah return nominal yang hanya mengukur perubahan nilai uang saja, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tersebut. Nah, untuk mempertimbangkan hal inilah return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return inilah yang disebut dengan return real atau dengan return yang disesuaikan inflasi. Kemudian rumus return disesuaikan yaitu RIA sama dengan 1 ditambah R dibagi 1 ditambah 1F dikurangi 1. Keterangan RIA sama dengan return disesuaikan dengan tingkat inflasi
R sama dengan return nominal, dan IF sama dengan tingkat inflasi. Contoh return disesuaikan. Contoh return sebesar 17% yang diterima setahun dari sebuah surat berharga jika disesuaikan dengan tingkat inflasi sebesar 5% untuk tahun yang sama akan memberikan return real sebesar RIA sama dengan 1 ditambah R dibagi 1 ditambah IF dikurangi 1. R adalah return tadi ya sebesar 17%, maka 1 ditambah 0,17 dikali 1 ditambah 0,05 yaitu tingkat inflasi sebesar 5% tadi dikurangi 1. Maka akan didapatkan hasil sebesar 0,11429 atau 11,429%. Rata-rata geometrika digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Rumus rata-rata geometrika adalah RG sama dengan 1 ditambah R1 dikali 1 ditambah R2 dikali sampai ke 1 ditambah Rn pangkat 1 per N dikurangi 1. Notasi, RG adalah rata-rata geometrik, R1 adalah return untuk periode ke-I, N adalah jumlah dari return. Contoh, harga dari suatu saham pada periode ke-0 atau periode awal adalah Rp500. Pada periode selanjutnya, yaitu periode ke-1, harga saham ini meningkat menjadi Rp600 dan turun di periode kedua menjadi Rp550. Return untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut. RA R1 ditambah R2 ditambah Rn per N. R1 sama dengan 600 dikurangi 500 dibagi Rp500 sama dengan 0,2 atau 20%. Return yang kedua adalah 550 dikurangi 600 dibagi 600 sama dengan negatif 0,083 atau negatif 8,33%. Jika dihitung dengan metode rata-rata geometrik, RG sama dengan 1 ditambah R1 dikali 1 ditambah R2 dikali 1 tambah Rn pangkat 1 per N dikurangi 1 sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali 1 dikurangi 0,083 pangkat 1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 0,04883 atau 4,883.